Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan jam malam bagi pelajar mulai Selasa kemarin. Pemerintah melarang pelajar berkeliaran di luar rumah mulai pukul 9 malam hingga 4 pagi. Pelajar yang melanggar akan dikenai sanksi. Selain sanksi, konsekuensi lain bagi pelanggar aturan jam malam ini adalah pemerintah provinsi tidak akan menanggung biaya perawatan pelajar yang terlibat kenakalan dengan unsur kekerasan saat pemberlakuan jam malam. Jam malam ini dikecualikan bagi pelajar yang mengikuti kegiatan sekolah atau lembaga pendidikan resmi, serta pelajar yang tengah mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di tempat tinggal dengan sepengetahuan orang tua atau wali. Lalu pelajar yang sedang berada di luar rumah bersama orang tua atau wali, kondisi darurat atau bencana, serta kondisi lain atas pengetahuan orang tua atau wali. Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi mengatakan ketentuan tersebut bertujuan menjauhkan pelajar dari kenakalan remaja dan tindak kriminalitas pada malam hari. Dedi meminta pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat mengkoordinasikan aturan jam malam pelajar tersebut hingga tingkat pemerintah desa. Penerapan jam malam bagi pelajar untuk mencegah kenakalan remaja di Jawa Barat ini merupakan yang pertama di Indonesia. Aturan jam malam itu juga tidak berlaku secara nasional. Penerapan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat ini menuai respon pro kontra dari berbagai kalangan. Para pelajar ada yang mendukung rencana tersebut demi mencegah perilaku menyimpang anak, juga mengurangi tindak kejahatan seperti begal, aksi geng sepeda motor, dan tawuran. Namun ada juga yang keberatan dan menilai ketentuan jam malam tersebut membatasi ruang geraknya dan remaja seusianya. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Jasra Putra mengingatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berhati-hati menerapkan aturan jam malam bagi pelajar. Ia mengatakan, meski kebijakan tersebut merupakan langkah pencegahan kenakalan remaja, pemerintah daerah harus merancangnya dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berpusat pada kepentingan anak. Jasra berpendapat, keberhasilan aturan jam malam pelajar tak cukup hanya dilihat dari terrealisasinya larangan tersebut, tapi kunci utamanya adalah edukasi kepada keluarga dan anak. Ia juga menyoal aturan jam malam yang hanya berlaku bagi pelajar tersebut. Jasra menilai ada ketimpangan dari ketentuan itu karena anak tidak bersekolah tidak termasuk di dalamnya. Padahal, jumlah anak tidak bersekolah di Jawa Barat pada 2024 mencapai 658.000 jiwa. Angka itu merupakan yang tertinggi di Indonesia. Ketimpangan lain, kata dia, adalah aturan jam malam hanya mengecualikan pelajar yang didampingi orang tua atau wali. Pengecualian ini tidak melingkupi pelajar yang tidak memiliki orang tua atau pengasuh, atau anak yang hidup sendiri karena orang tuanya menjadi pekerja migran. Jasra melanjutkan, anak juga tetap bisa mengalami gangguan meski berada di rumah. Menurut Jasra, infrastruktur keluarga menjadi salah satu fondasi untuk memastikan aturan jam malam berjalan dengan baik. Tanpa infrastruktur keluarga seperti pengasuhan yang baik dari orang tua, pemberlakuan jam malam justru akan menjerumuskan anak. Ia mencontohkan pembatasan keluar rumah saat masa pandemi COVID-19 pada 2020 hingga 2023. Saat itu, angka kekerasan terhadap anak di rumah justru meningkat. Merespon pernyataan KPAI itu, Edi Mulyadi berdalih bahwa urusan pemberian pemahaman tentang aturan jam malam serta pola asuh yang baik menjadi tanggung jawab orang tua. Adapun tugas Gubernur Jawa Barat hanya memastikan masyarakatnya aman dan nyaman. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, memandang aturan jam malam di Jawa Barat tak benar-benar menyentuh akar persoalan. Ia berpendapat, jika tujuan jam malam bagi pelajar hanya untuk mengurangi kenakalan remaja, aturan itu justru akan mengarahkan anak jatuh ke lubang masalah lain. Ia mengingatkan, penerapan jam malam tanpa pengkajian yang matang akan menimbulkan masalah baru, seperti kecanduan game, pornografi, dan judi online. Untuk menjerumuskan anak, kata dia, tak harus keluar rumah di malam hari. Anak bisa melakukan apa saja di rumah. Ubaid berpendapat solusi mengatasi kenakalan remaja tak cukup hanya dengan menerapkan jam malam, sebab penyebab kenakalan remaja sangat kompleks. Ia menegaskan, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menggambarkan bahwa anak memiliki kekhususan yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian, solusi mengatasi kenakalan remaja tidak seharusnya dengan menjadikan anak sebagai biang ketimpangan. Padahal solusi mengatasi kenakalan remaja, tawuran dan kecanduan minuman keras pada remaja adalah mengatasi akar masalahnya. Misalnya, memberantas penjualan minuman keras dan narkoba.